Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatal muwahhidin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak dan ibu jamaah atau majelis Khatmil Quran yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat dan afiat, sehingga bisa hadir bersama-sama di masjid untuk bersama-sama membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan tergolong tercatat bagian dari amal soleh kita semuanya. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu setia mengikuti tuntunan sunnah-sunnahnya dan besok di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang kami hormati, tadi kami sebut majelis Khatmil Quran karena menurut saya majelis ini bukan majelis tadarus Al-Quran. Kalau tadarus itu ada yang membaca, ada yang menyimak, sehingga kalau ada yang keliru itu saling mengingatkan. Tetapi karena kita ini di Kementerian Agama, saya kira urusan baca Al-Quran itu semuanya sudah beres. Insya Allah apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Selanjutnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki hari ke 21 mengawali 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, "Aitkum minan nar." Bagi hambanya yang masih istiqomah ibadahnya, insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan ini benar-benar kita dapatkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah banyak rekan-rekan kita yang menyampaikan ceramah, kultum, tausiah dan lain sebagainya tentang Al-Quran. Saya kira hampir sama bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi umatnya, dan siapa yang membaca itu mendapatkan pahala, terlepas apakah itu paham artinya atau tidak. Tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mestinya yang utama ya bisa membaca, tahu maknanya, memahami isi kandungannya, dan tentu adalah mengamalkannya.
Nah, berikut akan kami sampaikan beberapa di antara keutamaan Al-Quran. Tadi kami sebutkan yang pertama bahwa Al-Quran itu siapa yang membacanya itu mendapatkan pahala. Ini diriwayatkan al-mahiru bil Qur'ani ma'as sakharatil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yastata'ta fihi wa huwa alaihi saqun lahu ajrani. Barang siapa yang mahir di dalam Al-Qur'an itu akan bersama dengan malaikat kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yastata'ta, dan siapa yang membaca Al-Qur'an bacaannya itu terbata-bata, tertatih-tatih, kalau bahasa Jawane ya jeplegap-leguk ya dalam baca Al-Qur'an itu, dan dia memang sulit, sudah belajar tapi sulit, maka baginya masih mendapatkan 2 pahala. Jadi hadis ini bisa diambil pengertian bagi orang yang mahir di dalam Al-Qur'an. Ya, orang ini tentunya harus orang yang beriman ya. Kalau tidak beriman ya apapun pasti ditolak. Yang ahli dalam Al-Qur'an itu dalam kehidupannya sampai di akhirat itu akan disertai oleh malaikat kiramil bararah. Siapa itu malaikat kiramil bararah? Yaitu malaikat yang selalu mendampingi, menjaga kebaikan orang itu. Kalau di sini kira-kira contohnya ya misalnya Bu Lestari lah ya. Di Bu Lestari itu bacaannya bagus, suaranya bagus, oke, dan tahu maknanya, paham isi kandungannya, hafal nggih Bu Lestari nggih? Hafidhah nggih. Nggih. Karena ini ada yang Bapak yang hafal tapi mayoritas tidak harus hafal, yang penting ahli di dalamnya. Itu dalam keseharian sampai besok di akhirat itu akan ditemani oleh malaikat kiramil bararah tadi. Kemudian bagi orang yang membacanya sulit, wis usahanya tani jo angel, itu bagi dia masih dapatkan 2 pahala. 1 pahala membacanya, yang kedua pahala usahanya itu. Ada ya, saya pernah dapat video tuh dari siapa itu? Kalau tidak salah Pak Warsiman mungkin ya. Yang sudah tua disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berulang-ulang, Bismillah, Bismillah, ulang Bismillah, Bismillah. Kan ada itu. Dan baca Al-Qur'an sana, Lalikal kitabula bula. Ya. Nah, ini kan ada yang seperti itu. Kalau memang itu memang belum bisa dan dia masih berupaya keras untuk membacanya, maka bagi dia itu mendapatkan 2 pahala. Jadi kita nggak usah terlalu ini ya, wah nggak ada artinya baca Al-Quran kalau nggak tahu artinya, kalau nggak paham maksudnya, kalau tidak mengamalkan, tentu itu penting. Tetapi hadis ini bahwa membacanya saja itu sudah dapat pahala. Bahkan membacanya tertatih-tatih, terbata-bata pun masih mendapatkan pahala. Sehingga nanti orang-orang yang belum ini akan terdorong untuk mempelajari Al-Quran. Tapi kalau kita yang disampaikan nakut-nakuti ya, nanti mereka takut jauh dengan Al-Quran. Karena teman kita di sebelah ini kan gampang ya. Dia kalau sudah percaya, sudah yakin, itu dia pasti masuk surga. Maka kalau lelayu itu kan telah pulang ke surga bersama Allah Bapa. Gampangnya kaya ngono kok, kita kok angel ya. Dipercaya wae itu sudah ditebus dan dia masuk surga bersama Tuhannya. Yang kedua, Al-Quran itu bisa memberikan syafaat.
Syafaat itu ya pertolongan, pembelaan ketika besok di alam akhirat, ketika di yaumul kiamah, di yaumul ba'ats, ya, di yaumul mahsyar, itu akan bisa memberikan syafaat baik surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu maupun secara keseluruhan. Karena itu kita diperintahkan iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan datang di hari kiamat kepada orang yang membacanya, memberikan syafaat, pertolongan. Ini ada riwayat, ada riwayat tentang seseorang yang dia menggemari salah satu surat Al-Quran. Nah, saya kira ini dengan semua hafal. Dan kenapa hafal? Karena terdorong, tertarik oleh itu. Ya. Jadi inna surata minal Qur'ani salasuna ayat. Syafaat li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ila akhirih. Nek wong kemenak mesti niki hafal kabeh. Jadi ini diriwayatkan jadi seseorang itu yang dipelajari, yang dihafalkan, kemudian dibaca berulang-ulang ketika dia susah bacanya ini, ketika dia gembira bacanya ini, ketika THR belum turun terus membaca ini, ketika sudah ada informasi juga terus membaca ini, dan nanti ketika cair juga terus membaca ini. Nah, ketika dia mati, meninggal, ini ditanya oleh malaikat. Ditanya oleh malaikat, tentu malaikat mungkar nakir, dan ternyata amal yang jelek itu banyak. Maka sesuai dengan kanunnya, undang-undangnya malaikat, ini harus diantar ke neraka. Harus disiksa dulu di dalam kubur ini. Kemudian di perjalanan ketemu dengan surah Al-Mulk ini, Tabarak ini. Loh, ini Pak Amin mau dibawa kemana ini? Loh kok Anda kok di sini? Nah, malaikat itu nak wis ngerti Quran loro ya wedi. Itu kalamullah kok. Loh, ini mau dibawa kemana? Lah ini hasil investigasi. Ini harus disiksa dulu. Karena amal jeleknya banyak dan sesuai dengan undang-undang ini harus disiksa lebih dulu. Loh, jangan dulu. Ini orang yang setiap saat, setiap hari dalam keadaan suka dan duka itu selalu membaca saya. Di tenggorokannya ini ada saya. Lah saya ini kan kalamullah. Masuk kalamullah yang ditenggorokan seseorang akan disiksa, akan dimasukkan neraka. Nah, ini malaikat kan bingung juga ini. Wah, ini yang protes kan kalamullah. Kami nggak berani, jadi malaikat itu diprotes ternyata juga bisa. Dengan protes juga boleh. Makanya Abu Nawas itu ketika mati minta dikafani kain yang sudah lawas supaya nanti bisa protes malaikat. Kalau ditanya, loh kamu nggak tahu ya, saya ini kan orang mati sudah lama. Nah, kok masih ditanya? Loh, buktinya apa? Lah ini kain kafan saya kan sudah lungset ini, wis lama sesuai ini. Sampai mana tadi? Nah, akhirnya malaikat, ya kalau begitu silakan mohon izin kepada Allah. Nanti keputusan seperti apa kami manut. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kalam Engkau yang setiap saat diucapkan, diamalkan, dihafalkan. Tenggorokannya isinya adalah Al-Mulk, kok ini akan disiksa. Bagaimana kalau begitu dihapus saja lah Al-Mulk dari Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz.
Nah, terus karepmu piye? Ya jangan, ini diucapkan setiap saat kok. Udah kamu sana pergi, malaikat dibilangin jangan disiksa. Akhirnya betul orang ini tidak menjadi disiksa, tapi langsung dimasukkan ke tempat yang nyaman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu surat Al-Qur'an saja, ini contohnya Al-Mulk. Nah, dimungkinkan yang lain-lain juga berarti kan bisa memberikan syafaat. Jadi tidak salah juga kepada siapapun yang dia memang mengkhususkan salah satu surat atau salah satu ayat yang dia cintai, diucapkan di mana-mana. Dan terbukti dari riwayat ini bisa membebaskan yang mestinya itu disiksa dulu ternyata tidak menjadi disiksa. Nah, mudah-mudahan kita tergolong seperti orang seperti ini, nasib kita. Kemudian selanjutnya bahwa kita yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, kemudian sekaligus mengajarkannya, itu bisa menjadikan kita sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika di sini kita belajar dengan teman-teman, maka ketika di tempat yang lain kita mengajar dengan keluarganya, muridnya, tetangganya, jamaahnya dan lain-lain. Karena penguasaan Al-Quran itu di satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Nah, karena Al-Quran itu banyak keutamaannya, maka ada etikanya. Ada etikanya. Yang pertama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa ketika menyentuh Al-Quran itu juga harus dalam keadaan suci. Suci baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Nah, sebagian ada yang berpandangan bahwa yang suci itu kan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfud, di la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba Allah yang disucikan. Itu kan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfud, sehingga yang bisa menyentuh ya hanya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan malaikat muqarrabin itu. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa yang masih di Lauhul Mahfud itu adalah yang kitabun maknun. Jadi kitab Al-Quran yang terpelihara. Tapi setelah tanzilum mir rabbil alamin, setelah diturunkan ke dunia sedikit demi sedikit, maka tentu ini kedudukannya sama dengan turunannya. Kalau turunannya ini yang bisa memegang adalah hanya orang-orang yang suci, hamba Allah yang suci, maka Quran yang ada di dunia ini, yang ditulis ini, yang kita kenal ini, ya sama kedudukannya. Berarti harus dalam keadaan yang suci. Nah, ini sekalipun ada sebagian ulama yang seperti itu. Lah, kita tinggal ikut yang mana. Tetapi kalau Syafi'iyah biasanya mengikuti yang ini. Jadi ketika menyentuh kitab suci Al-Quran ini harus dalam keadaan bersuci. Ya, tentu menyentuhnya akan membaca dan lain sebagainya. Tapi mungkin beda kalau memindah dari tempat satu ke tempat yang lain dan lain sebagainya. Jadi karena kitabul maknun ini yang ada di Lauhul Mahfud, kalau yang tanzilum mir rabbil alamin ini yang sudah diturunkan sedikit demi sedikit. Maka Quran itu dalam sejarah kan diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu yang kita dapat pelajaran selama ini. Kemudian bagaimana membacanya? Membacanya juga mayoritas ulama ya afdolnya dalam keadaan suci. Tetapi lain ketika kita misalnya belajar tafsir, belajar kitab-kitab agama yang lain yang di situ tidak murni Al-Quran, maka itu
diperbolehkan walaupun dalam keadaan tidak sedang suci. Nah, karena itu Al-Qur'an ini ada aturannya, ketika membawa pun harus pakai etika. Di bawah Al-Qur'an itu diupayakan di atas napa niki jenenge niki? Pusat. Jadi amun kaya nggawa buku ngeten. Niki HP-ne enggak ke HP-ku ini Mbak Neni ya. Jadi lain tidak seperti nangklong buku gini. Jadi digini atau diginikan dan lain sebagainya. Kemudian kita menaruh misalnya ada kitab apa, buku apa ya di atas, yang ada di paling atas itu di antara etikanya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang bagaimana kalau ada kebiasaan budaya bar maca Al-Qur'an itu terus dicium? Nah, ini saya pernah mendengar ini seorang ulama juga, ya ustadz lah paling enggak ya. Karena kalau ulama itu kan sudah mengarang berbagai macam ustadz. Jadi beliau berpendapat bahwa setelah baca Al-Qur'an dicium itu adalah merupakan perbuatan yang tidak ada tuntunannya oleh Nabi, maka itu sia-sia dan dianjurkan untuk tidak melakukannya. Nah, tetapi sebenarnya ada juga ulama, tergolong ulama besar, yang memberikan penjelasan, yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti itu adalah pengarang kitab tafsir Jalalain, okay? Di pengarang kitab tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan Jalalain? Karena dikarang atau ditulis oleh dua Jalal, yaitu gurunya yang bernama Syekh Jalaluddin Al-Makhali. Itu beliau menulis tafsir dimulai dari surat Al-Kahfi sampai surat Anas, kemudian ditambah lagi suratul Fatihah. Nah, sampai di situ beliau wafat, meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Nah, dalam hal mencium Al-Qur'an setelah dibaca itu, beliau memberikan penjelasan, yustahabbu takbilul mushafi li'anna Ikrimata bin Abi Jahlin kana yakmuluhu wa bil qiyasi ala takbilil hajaril aswadi dzakarahu ba'duhum wa li'annahu hadiyuhu minallahi ta'ala fasyira'a takbiluhu kama yastahabbu takbilul waladis shafir. Jadi menurut penjelasan Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab tafsir Jalalain, itu disunnahkan mencium mushaf Al-Qur'an setelah dibaca. Li'anna Ikrimata bin Abi Jahlin kana yaf'uluhu, karena hal itu dilakukan oleh Ikrimah bin Jahlin. Di Ikrimah bin Jahlin itu sahabat Nabi, ketika telah membaca Al-Qur'an, Al-Qur'annya dicium. Wabil qiyasi ala takbilil hajaril aswadi, dan dikiaskan atas mencium hajar aswad. Diterangkan oleh sebagian ulama yang lain, wali annahu hadiyuhu minallahi ta'ala, karena itu adalah hidayah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkan untuk menciumnya sebagaimana disunatkan mencium anak kecil. Jadi kalau kita ada yang terbiasa setelah baca Al-Qur'an kemudian dicium ini ya, tapi tidak berlebih-lebihan ya, alhamdulillah, maka itu ada pendukungnya. Nah, itu seorang ulama besar. Tapi kalau panjenengan misalnya tidak, ya tidak ada masalah, karena tidak ada keharusan. Yang terpenting jangan apa itu dilakukan, apa-apaan, nggak ada tuntunannya, itu bid'ah, itu sesat itu. Apalagi masuk neraka itu, masuk gara-gara bocalkan sadaqallahul azim, masuk neraka. Aku angel men, aku abot men.
Saya kira ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.